Guys, ada satu berita terbaru yang agak menggempakan ya. Katanya di sini Fadlizon hairan, iaitu Indonesia menjadi eksportir beras terbesar di dunia, rakyat jelata. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Ok guys, hari ini saya mahu mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Rakyat Jelata. Untuk pengetahuan anda guys, ini adalah channel yang pertama kali saya reactionkan. Sebelum ini saya tidak pernah untuk mereactionkan daripada Rakyat Jelata, dan kini subscribernya adalah 126,000 orang guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada, iaitu Rakyat Jelata channel guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini, iaitu katanya di sini Fadlizon hairan, Indonesia menjadi eksportir beras terbesar di dunia. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Pemerintahan Jokowi, orang yang selalu nyinyirin masalah impor beras seperti si Fadlizon dan lain-lain dibungkam oleh Jokowi. Perubahan itu tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Harus dibangun waduk-waduknya dulu, diperlancar pengairan irigasinya, dan setelah semuanya terbangun, lalu memfasilitasi pertanian dengan alat-alat modern, penyediaan pupuk dan lain sebagainya. Baru akan menuai hasilnya. Hebat guys tempat orang kata kenderaan untuk menanam padi sangat canggih Saya baru pertama kali tengok kenderaan ini guys. Mungkin di tempat anda sudah ada mungkin saya rasa ada di Malaysia, tapi saya tak pernah tengok. Ini pertama kali saya nampak. Sangat luar biasa juga Di tangan Jokowi, RI jadi pengekspor beras terbesar ketiga di dunia. Dan Jokowi sangat begitu percaya bahwa keringat yang dikucurkan tidak akan mengkhianati hasil. Rakyat Jelata. RJ. Kebijakan impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pro dan kontra yang kencang selalu muncul ketika ada kabar RI mau mendatangkan beras dari luar negeri. Di zaman pemerintahan SBY, untuk mensuplai ketahanan pangan dalam negeri, Indonesia selalu mengimpor beras dari berbagai negara. Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura. Walaupun walaupun Indonesia adalah negara ketiga terbesar juga di dunia untuk mengekspor beras guys, tetapi Indonesia juga mengimport daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada negara-negara lain itu yang kita hairan jugalah di situ. Tetapi dengan katanya di sini Indonesia akan menjadi yang terbesar di dunia jom kita sambung tengok semula guys. Tapi impor terbesar berasal dari Thailand serta Vietnam. Thailand dan Vietnam terbesar. Di era kepemimpinan Jokowi, impor beras mulai bisa dikendalikan. Bahkan sekarang Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara pengekspor beras terbesar di dunia. Di tahun 2020, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi beras tanah air mengalami peningkatan yang sangat cukup tinggi, yaitu sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Dan Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengekspor beras terbesar. Kita tengok daripada carta ni guys, negara
penghasil beras terbanyak nombor satu adalah China. Nombor satu China guys. Walaupun modernnya negara mereka, tetapi mereka tetap menanam padi sendiri Dan di nombor dua diikuti oleh India. India memang kita sangat tahulah, Indianya negaranya memang sangat bergantung pada beras. Dan nombor tiganya adalah Indonesia, nombor empat Bangladesh, nombor lima adalah Vietnam. Wow, sangat luar biasa kan, saya baru tahu Dan yang membuat saya terkejut di sini China yang buat saya terkejut. Okey guys, kita sambung. Dunia, yaitu setelah China serta India. Dan pada awal 2021, permintaan pasar dunia akan beras semakin meningkat. Dan Indonesia sukses mengekspor beras ke 20 negara, termasuk salah satunya Arab Saudi serta Malaysia. Wow, Malaysia pun mengimport daripada Indonesia juga, sedangkan Malaysia pun adalah salah satu pengeluar beras juga guys. Kalau kita fikirkan di situ, tetapi tetap mengimport daripada Indonesia juga Malaysia berasnya. Wah. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, beras Indonesia diminati pangsa pasar negara lain. Peluang ekspor beras ke pasar internasional ini akan terus terbuka dan kita mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pasar-pasar internasional, sebut Kuntoro. Selama ini, Indonesia dikenal merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Setidaknya ada 270 juta penduduk yang selama ini bergantung pada makanan pokok jenis beras ini. Ya guys, memang kita tahu di Indonesia memang makanan utama adalah nasi ataupun beras, sama dengan Malaysia guys. Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah selalu mengimpornya dari negara lain. Tapi sekarang Indonesia bisa sejajar dengan India dan Cina dalam mensuplai kebutuhan beras dunia. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Hingga sekarang guys, yang kata oleh Bapak Jokowi yang saya fahamkan, belum ada lagi mengimport mana-mana beras daripada negara lain. Malahan stok beras di Indonesia sendiri sudah terlalu banyak dan Indonesia sendiri yang mengekspor. Itu yang sangat bagus guys. Yalah, makanan utama buat apa kita nak import? Bila kita import, maka orang kata kosnya agak tinggi Baik kita menggunakan makanan ataupun beras daripada negara kita sendiri Dan di situ kita boleh membantu pendapatan petani-petani yang ada ataupun pekebun-pekebun yang ada di Indonesia sendiri. Presiden Jokowi mengatakan produktivitas dari para petani sudah meningkat pada tahun ini karena selesainya pembangunan beberapa bendungan pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pengairan yang maksimal telah mendorong produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saya tak tahu apa nama tempat, cantik lah. Dan kebutuhan pendistribusian bahan pangan ini sekarang menjadi semakin mudah karena infrastruktur jalan-jalan di pedesaan sudah cukup baik. Ya, betul. Saya rasa ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah air ini menjadi merangkak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berharap peresmian Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 3 kali panen padi dan sekali panen palawija. Di mana tempat nih guys? Kalau Saat anda ini, tahu, para petani sekitar mampu memanen padi hingga 2 kali dan 1 kali panen palawija. Dengan setahun 2 kali guys manen padi. Sangat cepat adanya nanti bendungan Tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah. Di sini akan bisa panen padi 3 kali, palawija sekali, sehingga produktivitas setiap hektar yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis. Dalam kegiatan ini, Presiden juga mendengar keluhan dari para petani, terutama terkait dengan pupuk dan juga alat produksi pertanian. Jokowi pun berjanji akan segera membahas masalah ini bersama jajarannya. Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta dan agar
juga Menteri Pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya. Coba Luar bayangkan, biasa, guys, Bapak 10 Jokowi tahun ini. pemerintahan Jokowi, orang yang selalu nyinyirin masalah impor beras seperti Sifah Dlijot dan lain-lain dibungkam oleh Jokowi. Dibungkam. Perubahan itu tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Harus dibangun waduk-waduknya dulu, diperlancar pengairan irigasinya, dan setelah semuanya terbangun, lalu memfasilitasi pertanian dengan alat-alat modern, penyediaan pupuk, dan lain sebagainya. Baru akan menuai Cantik hasilnya. alatnya untuk tanam padi. Semuanya juga perlu proses, dan Jokowi Cantik sangat juga. begitu percaya bahwa keringat yang dikucurkan tidak akan mengkhianati hasil. Bagaimana pendapat Anda akan kemajuan ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ya. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. So okay guys, seperti yang kita reactionkan daripada rakyat jelata, iaitu Fadlizon hairan Indonesia menjadi eksportir beras terbesar di dunia. Begitulah. Daripada pemahaman saya tadi, kata-kata Bapak Jokowi mengatakan hingga kini Indonesia belum lagi ada mengimport beras-beras daripada luar negara guys. Semuanya adalah makanan untuk rakyat-rakyat di Indonesia, semuanya adalah beras-beras daripada Indonesia sendiri, dan Indonesia tidak ada lagi mengimport daripada Vietnam ataupun India ataupun China. Dan kita di situ kita rasa adalah sangat bagus lah. Kerana apa makanan utama kita guys, seperti Malaysia juga, makanan utama adalah beras, iaitu nasi. Dan sama juga dengan Indonesia, daripada beras makanan utama Indonesia dan Malaysia adalah sama So buat apa kita untuk mengimport daripada makanan daripada negara orang, sedangkan kita sendiri boleh mengeluarkan dengan banyak dan hasil taninya boleh untuk membantu petani-petani ataupun pekebun-pekebun yang ada di dalam negara kita sendiri. Itulah sebab baiknya guys kerana ramai pekebun-pekebun kita ataupun petani-petani kita yang sangat miskin, yang sangat memerlukan sangat daripada hasil jualan petani mereka. Dan di situ kita haruslah menyokong selalu, iaitu pekebun ataupun petani di dalam negara kita sendiri, agar mereka dapat terus untuk mencari pendapatan mereka. Wow, itulah sebaik-baiknya guys. Dan saya sangat respect dengan Bapak Jokowi sepanjang 10 tahun pemerintahannya, kata oleh rakyat jelata tadi, memang sangat banyak perkembangan dan sangat banyak yang dimodernkan oleh ataupun dimajukan oleh Bapak Jokowi untuk rakyat jelata di seluruh Indonesia. Guys, saya sebagai seorang rakyat Malaysia juga, saya mendoakan semoga Bapak Jokowi akan terus sihat, dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezeki. Dan begitu juga untuk rakyat-rakyat di Indonesia, semoga terus makmur, terus aman, panjang umur dan murah rezekinya selalu guys So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.